Benda sebesar ini nih, kalau kalian perbandingkan, terus kalian masukkan ke dalam Mrs. V kalian, yakin gak bakal ngerusak himen. Ada beberapa video yang aku lihat, mereka menjelaskan bahwa menstrual cup itu aman banget dipakai buat yang masih perawan dan gak bakal ngerusak himen. Perlu dipertanyakan juga ya, pengalaman itu himennya masih utuh gak ya? Jangan lupa like, subscribe sebagai bentuk dukungan biar aku bisa bikin video lebih bermanfaat di kemudian hari, teman-teman. Halo semuanya, balik lagi sama aku Emma. Apa sih menstrual cup? Menstrual cup ini adalah salah satu alternatif pengganti softtek nih, pembalut biasa untuk menampung darah kalian ketika kalian menstruasi, teman-teman. Jadi menstrual cup ini kayak solusi ramah lingkungan gitu. Kalau misalnya kalian pakai pembalut ketika kalian menstruasi, dan bekas pembalut ini akan menimbulkan sampah yang sangat sulit terurai. Jadi sekitar 300-800 tahun kemudian baru sampah pembalut bisa terurai, tercampur dengan tanah, teman-teman. Sedangkan kalau misalnya kalian pakai menstrual cup, ini usable. Jadi bisa kalian pakai terus-menerus jangka waktu antara 3-10 tahun, tergantung bahan yang digunakan untuk menstrual cup. Aku kemarin udah nge-share Q&A tentang menstrual cup di Instagramku @emmasuper. Yang baru tahu Instagramku, cepat follow ya. Nah, cara penggunaannya gimana? Menstrual cup ini bahannya elastis, jadi dibuat dari silikon berbasis kesehatan, kayak dot susu yang sering dipakai bayi itu. Cara pakainya gampang banget nih. Jadi menstrual cupnya tinggal kalian tekuk seperti ini. Oke. Terus kalian masukkan ke dalam lubang vagina kalian. Oke. Cara bersihinnya gimana? Disarankan kalian membersihkan menstrual cup ini dengan alat sterilisasi khusus yang bisa membersihkan silikon grade kesehatan ini biar dia nggak menimbulkan toksik. Nah, kalau misalnya memang kalian nggak punya alat sterilisasinya, kalian bisa merebus menstrual cup ini dengan panci terpisah dari makanan-makanan kalian selama 3-5 menit di atas air mendidih. Nah, ketika kalian menstruasi dan kalian pakai menstrual cup ini, harus kalian cuci minimal 4-12 jam sekali, teman-teman. Dan mencucinya pun harus menggunakan sabun khusus. Tidak boleh dicuci dengan sabun sembarangan karena ditakutkan bisa menimbulkan toksik ataupun kerusakan pada silikon grade kesehatan ini. Dan seandainya pun kalian sudah terlanjur mencuci dengan sabun-sabun sembarangan, kayak sabun mandi, tisu basah, sabun cuci piring, sabun maupun sampo, dan alat-alat pembersih itu, disarankan untuk segera mengganti menstrual cup-nya. Terus cara nampungnya gimana? Menstrual cup ini ibaratnya mirip seperti gelas. Jadi kalau misalnya sudah penuh, pasti akan bocor dan pasti akan melebar kemana-mana di dalam celana dalam kalian. Nah, makanya ketika kalian hari pertama sampai hari ketiga menstruasi, saat lagi deras-derasnya, harus rajin kalian cek menstrual cup ini dalam waktu 2-4 jam. Jadi kalau misalnya sudah mulai melobor nih, harus segera kalian keluarkan menstrual cup-nya dan kalian buang, baru kalian sterilisasi lagi dan kalian masukkan lagi ke dalam lubang vagina kalian. Jadi kalian keluar masukin lubang vagina kalian gitu setiap kalian mau membersihkan menstrual cup ini. Dan tentunya ketika mau kalian keluarkan dari lubang vagina kalian, ini kan penuh dengan darah nih. Ketika kalian keluarkan, jelas banget akan banyak sekali darah yang belepotan di tangan kalian. Jadi menstrual cup ini bener-bener nggak cocok buat kalian yang takut darah dan jijik-an. Menampung darah berapa banyak dan berapa jam sekali harus diganti. Itu tergantung ukuran cup dan tergantung berapa banyak darah yang kalian keluarkan saat menstruasi. Jadi kalau kalian pakai ukuran cup yang S, terus darah kalian banyak banget, paling nggak sekitar 2-4 jam harus kalian keluarkan menstrual cup-nya. Maksimal 12 jam waktu pemakaiannya. Secara anatomi, menstrual cup dimasukkan kemana? Dan apakah itu bisa merusak himen? Aku nggak punya bahan peraga yang seperti anatomi Mrs. V kalian, jadi aku buat dari ini. Ini aku buat dari botol plastik ya. Terus ini himen kalian. Dan ini adalah serviks kalian. Menurut literatur buku anatomi yang aku baca di kedokteran, jarak himen itu dari mulut vagina itu sekitar 2-3 inci. Oke, jadi di sini nih himen kalian.
Ini ada lubang untuk keluar darah menstruasi kalian. Serviks ini biasanya tertutup ketika kalian tidak menstruasi. Nah, ketika kalian menstruasi, serviks ini akan terbuka untuk mengeluarkan darah menstruasi kalian. Terus menstrual cup dimasukkan sampai mana? Menstrual cup yang sebesar ini, menurut cara pakai dari pabriknya, seharusnya dimasukkan sampai mulut serviks. Jadi dimasukkannya sampai sini. Terus gimana buat kalian yang himennya masih utuh? Nah, definisi virgin ini harus diluruskan dulu. Definisi virgin adalah wanita yang belum pernah berhubungan seksual atau merasakan kenikmatan seksual dari alat kelaminnya. Entah itu himennya masih utuh atau himennya sudah robek. Nah, menstrual cup ini boleh digunakan bagi kalian yang masih virgin dengan catatan himen kalian sudah robek. Terus buat yang himen masih utuh gimana? Di 4 website menstrual cup yang aku searching nih, pabriknya yang produksi sendiri itu sangat tidak disarankan bagi virgin yang himennya masih utuh. Kenapa? Karena ditakutkan bisa merusak himen. Kenapa? Kayak ini menstrual cup. Oke, nih kalian masukin menstrual cup ke dalam vagina kalian. It's segini doang nih batasnya, segini doang. Harusnya secara anatomi ketika kalian masukin menstrual cup itu nggak mungkin menstrual cupnya bisa masuk semua, jadi cuma masuk separuh doang. Oke. Dan kalau misalnya kalian paksa masukin, bisa masuk, tapi kalian nggak tahu kan itu bakal merusak himen kalian atau nggak. Terus ada yang tanya gimana kalau misalnya himennya masih tebel dan menstrual cupnya gimana, bakal bisa masuk apa nggak? Aku sendiri jujur ya, ketika aku masih virgin, aku pernah penasaran sama lubang vagina. Terus aku cari lubang vaginaku lewat jari. Ketika aku masukin, itu rasanya nyelkit dan gak aku terusin. Oke. Ketika aku malam pertama pun, aku 5 kali percobaan dalam waktu 3 hari, dan itu rasanya sakit banget. Sampai dia bener-bener bisa tembus. Apalagi kalau misalnya benangnya sebesar ini. Buat yang belum pernah berhubungan seksual, it's really ya, kalian coba aja deh sebelum kalian mau pakai menstrual cup. Buat kalian yang masih virgin nih menstrual cupnya gedenya sekitar 3 jari kalian. Ya, 2 jari lah. Kalian cari lubang vagina kalian pakai 2 jari ini. Terus kalian raba, ketemu nggak? Bisa masuk nggak jari kalian? Kalau nggak bisa masuk, nggak usah dipaksa. Berarti himen kalian masih utuh. Dan berarti menstrual cup ini nggak bakal bisa masuk ke dalam lubang vagina kalian. Oke. Karena tertahan dengan himen yang masih utuh tadi, teman-teman. Oke. Kalau misalnya himen kalian udah sobek, menstrual cup ini secara anatomi seharusnya dimasukkan sampai cervix. Jadi sampai pintu awal di mana darah menstruasi dikeluarkan. Oke, terus kalau misalnya ini sudah penuh, harus kalian keluarkan lagi. Dengan banyak darah ini, itu kalian keluarkan lagi. Oke, gimana? Udah paham kan tentang menstrual cup dan himen? Ada juga yang bilang, Kak, aku lihat di websitenya Dr. Oz itu menstrual cup bahan silikon dan sensitif terhadap panas. Aku tadi udah jelasin di awal ya. Itu disarankan untuk membersihkan menggunakan alat steril khusus. Kalau kalian nggak punya alat steril, cara paling murah adalah direbus. Kalau kalian bener-bener pengen aman, ya kalian beli alat sterilisasinya, biar kalian nggak usah ngerebus-ngerebus. Menstrual cup ini nggak boleh dipakai sembarangan orang, jadi nggak semua wanita boleh pakai menstrual cup. Yang pertama tadi jelas, yang himennya masih intact atau himennya masih utuh. Terus yang kedua itu untuk wanita yang alergi sama silikon maupun latex. Yang ketiga, bagi ibu-ibu yang baru melahirkan, baru keguguran, atau hamilnya ada masalah, penggunaan menstrual cup ini harus konsultasi dulu pada dokter. Yang keempat, buat wanita-wanita yang sering banget mengalami infeksi vagina maupun keputihan. Selain itu, buat wanita-wanita yang vaginanya kering, biasanya kalian nggak bergairah atau apa, terus bikin vagina kalian kering, itu pasti bikin iritasi vagina dan bikin sakit ketika masuk gitu loh. Jadi kondisi vagina kalian harus bener-bener basah untuk penggunaan menstrual cup ini. Ternyata banyak pantangannya ya. Ya, bener banget. Yang kelima, menstrual cup tidak disarankan untuk ibu-ibu yang otot vaginanya sudah mulai lemah atau adanya prolaps uteri.
prolaps uteria. Jadi otot-otot bagian rahim maupun bagian vagina itu sudah mulai kendur, tidak bisa menyangga rahim lagi, terus dia bisa turun ke bawah gitu. Terus otot-otot vaginanya itu tuh juga sudah mulai kendur, jadi gampang banget melebar. Itu takutnya dengan adanya bahan nih, dengan adanya menstrual cup masuk ke dalam otot vagina kalian, nah ini otot-otot itu akan semakin kuat, tegang gitu kan, menahan menstrual cup ini. Nah, itu ditakutkan malah akan memperburuk kondisi vagina kendur kalian maupun prolaps uterinya. Jadi tidak semua wanita boleh menggunakan menstrual cup, teman-teman. Oke? Itulah tadi yang bisa aku jelaskan tentang penggunaan menstrual cup, teman-teman. Please share seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya buat teman-teman kalian maupun keluarga dekat kalian yang perlu edukasi tentang menstrual cup. Oke, dadah teman-teman. See you di video lanjutan ya. Sorry to say ya, aku bikin vlog menstrual cup itu bukan berdasarkan pengalaman pribadi, tapi bener-bener dari textbook kedokteran dan searching jurnal-jurnal ilmiah tentang pengalaman-pengalaman dari ratus ribuan orang. Oke?